Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melakukan pemeriksaan konten internet yang berpotensi disalahgunakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dalam keterangan pers secara daring Rabu 18 November mengatakan, total terdapat 380 konten internet yang diperiksa Bawaslu, di mana lebih dari setengahnya, yakni sebanyak 182 konten diturunkan karena terdapat pelanggaran baik Undang-Undang Pemilihan ITE ataupun KUHP. Yang menyebut pelanggaran yang terjadi rata-rata adalah penyebaran isu hoaks, melakukan kampanye lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, serta ujaran kebencian. Kami telah memeriksa 380 pelanggaran konten internet yang ada, dan dari 380 pelanggaran konten internet tersebut ada 182 atau lebih daripada setengahnya kami minta untuk di take down, baik karena untuk pelanggaran undang-undang pemilihan, undang ITE ataupun KUHP. Lebih lanjut, Bawaslu juga telah menyediakan kanal laporkan di situs bawaslu.go.id sejak 10 Oktober 2020 serta pengaduan lewat aplikasi WhatsApp sehingga masyarakat juga dapat terlibat dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020. Survei Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon Pilkada Tangerang Selatan. Hasilnya elektabilitas Muhammad Sarah berada di 38,6%, Benyamin Devine Pilar Saga 33,2%, dan Siti Nur Aziza Rumahawabain 19,4%. Dan Tangsel ini memang swing votersnya juga lumayan besar, jadi kita harus tetap gigih dan kita harus tetap menyampaikan sebanyak-banyaknya sosialisasi siapa Muhammad Saraswati dan program apa saja yang akan kami kerjakan ke depannya. Tetapi kan kalau kita bicara swing voters kapanpun bisa berubah. Jadi apa yang mantap itu kan cuma setengah. Ya, sisanya adalah swing voters. Nah, ini yang tentunya kita terus untuk mensosialisasikan, kita konsisten lah dengan apa yang sudah kami sampaikan dari awal, sehingga mereka pun juga bisa lebih mantap untuk memilih. Burhanuddin menyebut pasangan Muhammad Sarah mengalami tren positif pada Agustus, elektabilitas mereka 18,3%, kemudian di Oktober elektabilitas mereka 29,0%. Tren positif juga dimiliki pasangan Nur Aziza Ruhamaben. Elektabilitas mereka meningkat dari 8,5% di Agustus, 13,1% di Oktober, hingga 16,4% di November. Sementara itu, Benyamin Pilar mengalami tren negatif, elektabilitas mereka turun dari 35,0% di Oktober menjadi 33,2% bulan ini. Meski begitu, Burhan menyebut ini bukan tanda kemenangan bagi Muhammad Sarah, sebab selisih di antara paslon tipis.